Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Kali ini kami dari kelompok KKMDR 28 akan membawakan materi kami yang berjudul Sejarah Pensyariatan Puasa. Nah, bagaimana sih sejarah pensyariatan puasa? Langsung aja ya, cekidot. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa itu diwajibkan selain kepada umat Islam juga kepada umat terdahulu. Al-Baghdadi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umat terdahulu yaitu sejak masa Nabi Adam alaihi salam. Menurut Al-Qatadah, Al-Hasan, dan Al-Syabi, yang dimaksud agama terdahulu adalah agama Nasrani. Dalam riwayat Mu'adz bin Jabal dinyatakan bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau berpuasa Asyura dan 3 hari setiap bulan. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan turunnya ayat Al-Quran Al-Baqarah 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menurut Qatadah, puasa 3 hari setiap bulan itu diwajibkan oleh Allah sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa ini sudah sering dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, dan tatkala Rasulullah tiba di Madinah, berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan pula kepada para sahabat sampai akhirnya diturunkan perintah puasa pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa sebelum diwajibkannya bulan puasa Ramadan, umat Islam telah melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. Untuk hukum puasa tersebut, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Ammar bin Marwah, puasa 3 hari setiap bulan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sedangkan menurut Al-Baghdadi, kedua macam puasa itu, yaitu Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan, merupakan puasa wajib. Dalam melaksanakan puasa tersebut, umat Islam tidak boleh makan, minum, dan mengumpuli istri setelah waktu Isya. Kemudian, puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan menjadi sunnah. Hal ini juga bersamaan dengan disyariatkannya sholat Id, zakat fitrah, dan kurban. Pensyariatan bulan Ramadan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Nah, tahap pertama, setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat yaitu akil baligh dibolehkan memilih 2 alternatif antara menjalankan puasa atau meninggalkannya dengan ketentuan harus membayar fidyah seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Tahap kedua, setiap umat Islam diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dengan turun surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil.
Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ayat tersebut mewajibkan kepada umat Islam yang sehat dan tidak dalam keadaan kepergian untuk berpuasa. Ketentuan fidyah dibatasi hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sedangkan orang-orang yang sakit atau orang yang dalam pembagian diperlukan ketentuan rukhsah, yaitu mereka boleh berbuka dan menggantinya atau mengqadha pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Tata cara puasa tahap kedua ini masih sama dengan tahapan pertama, di mana puasa itu dilakukan dengan tidak boleh makan, tidur, dan mengumpuli istri setelah waktu Isya atau setelah tidur. Dan jika seseorang telah tertidur, maka ia tidak boleh makan atau mengumpuli istrinya sampai hari berikutnya. Dalam perjalanan pelaksanaan puasa ini, terjadi beberapa peristiwa yang menimpa para sahabat. Titik diantaranya adalah peristiwa yang menimpa Qais bin Sirmah yang sangat kelelahan setelah bekerja di siang hari. Dan tatkala pulang di sore hari untuk berbuka, ternyata di rumah belum tersedia hidangan untuk berbuka. Kemudian, sambil menunggu hidangan yang disediakan istrinya, ia tertidur. Sehingga setelah ia terbangun, tidak boleh makan dan minum. Sementara itu, keesokan harinya ia harus bekerja. Akhirnya, tatkala bekerja di siang hari, ia pingsan. Titik kejadian ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat 187 surah Al-Baqarah. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Surah Al-Baqarah tersebut mulailah babak baru pelaksanaan puasa dan merupakan fase terakhir dari pencariatan ibadah puasa umat Islam. Umat Islam pun sangat bergembira dengan turunnya ayat tersebut. Mereka kini diperbolehkan makan, minum, dan mengumpuli istri mereka sepanjang malam di bulan Ramadan sampai terbit fajar shadiq. Demikianlah cara Islam mensyariatkan syariatnya, yaitu dengan cara berangsur-angsur, dengan berdasarkan pada prinsip memudahkan dan tidak mempersulit, sehingga hukum Islam itu dapat berjalan dengan baik di masyarakat, karena dalam sosialisasinya telah terjadi dialog dan kondisi masyarakat di mana hukum Islam itu berbeda. Nah, itu tadi sejarah pensyariatan puasa. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.